Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Bermuzaki dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan tentang membuat bootable USB flash disk Windows 10 dan instalasi Windows 10. Batasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu dan agar dalam seminar ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, yaitu hanya membahas membuat bootable USB flash disk Windows 10 dan instalasi Windows 10. Sejarah Sentral Komputer Sidomulyo. Di era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah komputer. Maka berdirilah Sentral Komputer yang berada di Jalan Raya Sidomulyo nomor 107 Sidodadi, Lampung Selatan, yang didirikan oleh Bapak Mujaiman Eskom dan dirintis sejak tanggal 15 Oktober 2014. Sentral Komputer bergerak dalam bidang jasa servis komputer, printer, laptop, dan rental komputer, serta penjualan komputer, aksesoris komputer, dan lain-lain. Kemudian bergerak juga dalam bidang pendidikan non-formal yang diberi nama Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP, yang pada itu hanya dirintis sendiri dan kini telah terbentuk dengan susunan organisasi serta mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan struktur organisasi LKP Sentral Komputer. Status LKP Sentral Komputer memiliki akta notaris dan Sri Mulyani Alyarina SHMKN dengan nomor 01 tanggal 5 Februari 2015 dan mempunyai izin resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan dengan nomor 421.93-111.01 dan lain-lain. Latar belakang praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah kegiatan yang sangat penting bagi siswa SMK. Dengan diadakannya kegiatan praktik kerja lapangan, siswa dapat mengenal dunia kerja maupun dunia usaha yang sebenarnya dan kelak dapat bekerja secara mandiri maupun berwirausaha. Membuat bootable USB flash disk Windows 10 dan instalasi Windows 10. Langkah-langkah membuat bootable USB flash disk Windows 10 dan instalasi Windows 10. 1. Tancapkan terlebih dahulu flash disk pada laptop atau komputer Anda. Kedua, klik 2 kali pada file Rufus untuk menjalankannya, maka akan terbuka jendela Rufus Update Polish. Klik saja tombol yes untuk menyetujui Rufus untuk mengecek update secara online. Pada bagian device silahkan pilih flash disk yang akan kamu gunakan untuk dijadikan bootable. Jika sudah menentukan flash disk yang akan kamu gunakan, silahkan klik icon disk untuk menentukan lokasi file ISO pada Windows 10 itu berada. 4. Akan terbuka jendela file Explorer. Silahkan cari lokasi file ISO Windows 10 itu berada. Jika sudah ketemu lokasi file tersebut, silakan klik 1 kali pada file tersebut dan kemudian tekan tombol open. 5. Secara otomatis nama device flash disk akan berubah. Anda bisa mengubah nama flash disk sesuai dengan yang Anda inginkan pada kolom New Volume Label. Jika nama flash disk sudah diganti atau Anda tidak ingin mengganti nama flash disk, silahkan klik tombol start untuk memulai proses pembuatan bootable flash disk Windows 10. 6. Akan muncul jendela peringatan bahwa semua data yang terdapat di flash disk akan dihapus. Maka dari itu, pastikan Anda untuk memindahkan terlebih dahulu data penting yang terdapat pada flash disk. Jika sudah memindahkan data penting pada flash disk, silahkan klik tombol OK. 7. Maka proses pembuatan bootable flash disk Windows 10 dimulai. Tunggulah beberapa saat sampai proses selesai. Biasanya hanya memakan waktu 10 menit. 8. Jika proses bar berwarna hijau sudah penuh dan terdapat tulisan ready di bawahnya,
Itu menandakan flash disk Anda sudah selesai di bootable dan siap digunakan sebagai media instalasi untuk memasang Windows 10 pada laptop atau komputer. Klik close untuk keluar dari aplikasi Rufus. 9. Itulah cara menggunakan aplikasi Rufus untuk membuat bootable flash disk. Cara install Windows 10 menggunakan flash disk. 1. Jika kamu sukses melakukan booting Windows 10 dengan flash disk, maka biasanya akan muncul logo Windows berwarna biru dengan lingkaran loading seperti di bawah ini. 2. Selanjutnya kamu bisa melakukan pengaturan bahasa pada saat instalasi, waktu dan mata uang, dan juga input keyboard yang digunakan. Kamu bisa menggunakan settingan default dan lalu klik tombol next. 3. Jika kamu sudah yakin, tinggal klik tombol instalasi now. 4. Lalu kamu akan dihadapkan pada jendela Activate Windows untuk melakukan langkah aktivasi terlebih dulu. Di sini kamu bisa melewati dengan klik pada opsi skip. Pilih jenis Windows 10 yang hendak diinstal, seperti Windows 10 Pro, Windows 10 Home, dan lainnya. 6. Pada langkah ini kamu bisa membaca terlebih dahulu Microsoft Software Links Terms yang tersedia. Jika kamu sudah jelas, kamu tinggal aktifkan checklist pada I accept the links terms. 7. Kemudian kamu akan diminta untuk memilih metode instalasi Windows 10 yang diinginkan. Jika menyarankan untuk menggunakan opsi custom instalasi only. 8. Langkah ini terbilang cukup rumit. Jika kamu hendak membersihkan laptop berikut harddisknya, kamu tinggal pilih semua drive sebelumnya dan pilih delete untuk menghapus. Jika hendak menghapus drive C saja, pilih drive 0 partition 2, kemudian pilih format. Kamu pun bisa langsung instalasi pada drive tersebut dengan klik tombol next. Namun jika kamu hendak membagi ke dalam beberapa drive, tinggal pilih drive 0 unlocked space, kemudian klik new dan masukkan ukuran yang diinginkan. Langkah ini pun bisa kamu lewati dan dapat kamu atur nanti dengan pengaturan disk management. 9. Setelah klik tombol next, maka otomatis proses instalasi Windows 10 akan berjalan otomatis. Di sini kamu tinggal menunggu prosesnya. 10. Install Windows akan membuat PC atau laptop kamu restart, dan pada langkah ini kamu bisa langsung cabut flash disk segera. 11. Lalu kamu pilih I own it jika PC atau laptop yang kamu gunakan secara pribadi dan klik next untuk langkah selanjutnya. 12. Kemudian kamu bisa melewati langkah untuk masuk ke akun Microsoft dengan klik pada opsi skip yang berada pada kiri layar. 13. Selanjutnya kamu tinggal masukkan nama pengguna PC atau laptop pada kolom yang tersedia. Kamu bisa menambahkan password juga. Jika sudah lengkap, kamu tinggal klik next. 14. Windows 10 dilengkapi dengan asisten virtual bernama Cortana ala Google Assistant. Pada pengaturan awal kali ini, kamu bisa melewati pengaturan Cortana dengan klik pada opsi Not Now. Windows akan melakukan pengaturan akun dan lainnya sesuai dengan apa yang tadi kamu masukkan. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke tampilan desktop utama. 16. Langkah ini kamu sudah berhasil untuk install Windows 10 di PC atau laptop kamu. 17. Beginilah tampilan dari desktop pada Windows 10. Selanjutnya kamu tinggal install software wajib yang ada di PC atau laptop kamu. Sesi pertanyaan. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sari. Di sini saya akan bertanya, apakah data pada partisi C tidak terhapus? Izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Agnes Sendika dari kelas 11 TKJ 1. Cara instalasi Windows menggunakan flash disk, bagaimana caranya? Izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Gita Chandramukti.
Bolehkah lokasi instalasinya ditempelkan di plastisi selain plastisi C? Ya, di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Lupi Trisari. Apakah data pada partisi C tidak terhapus? Jawabannya, ketika melakukan instalasi Windows, mau tidak mau partisi C harus dihapus. Itu berarti semua data pada partisi C akan hilang. Jika Anda mempunyai file-file penting yang berada di folder desktop, download, pictures, dokumen musik maupun video, silahkan Anda pindahkan terlebih dahulu karena folder-folder tersebut berada pada partisi C. Pertanyaan kedua dari pertanyaan Adinda Cantika. Cara instalasi Windows menggunakan flash disk bagaimana caranya? Anda bisa melakukan instalasi menggunakan media flash disk dengan mudah. Namun terlebih dahulu Anda harus membootable flash disk Anda dan melakukan pengaturan di BIOS agar PC atau laptop Anda booting pertama kali dari flash disk. Tutorialnya sudah saya jelaskan dengan cukup detail yang tadi telah saya jelaskan. Pertanyaan ketiga dari pertanyaan Gita Chandra Mukti. Bolehkah lokasi instalasinya ditempatkan di partisi selain partisi C? Boleh-boleh saja, tapi itu akan menimbulkan masalah ke depannya. Ketika suatu saat Anda ingin melakukan instalasi ulang Windows, tidak menutup kemungkinan Anda akan mengalami salah hapus partisi, karena pada kebanyakan tutorial manapun, umumnya lokasi instalasi yang ditempatkan di partisi C. Jangan pernah menggabungkan partisi untuk lokasi instalasi dengan partisi yang berisi data atau file penting Anda. Misalnya, lokasi instalasinya Anda ditaruh di partisi D. Itu sangat tidak disarankan karena ketika suatu saat nanti Anda ingin melakukan instalasi ulang, mau tidak mau Anda harus memformat atau menghapus partisi D tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.